Sebelumnya di Lost, pistol bekas Dharma Inisiatif yang masih ada pelurunya. John akan menggunakannya untuk bunuh Dirman, tetapi tiba-tiba ada sosok Walt yang menghentikan John Locke. Sosok Walt ini tampak sudah tumbuh besar guys, padahal kan baru 3 bulan lebih berlalu. Sosok Walt itu berkata, "John, kau harus bangkit dan tidak boleh menyerah, karena ada hal yang sangat penting yang harus kau lakukan." John di situ tampak terheran-heran. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode terakhir. Melanjutkan episode sebelumnya, Jack yang merasa sudah kelelahan, tuurnya sudah leles sebab jalan kaki terus, menanyakan kepada Daniel ini kapan nyampenya mbak. Daniel lalu menjawab sekitar 1 jaman lagi mereka akan sampai di menara radio itu. Namun di sana mereka dicegat oleh Benjamin dan Alex. Ini ceritanya apakah Benjamin terinspirasi dari Genji? Mau 1 lawan banyak kan? Tapi bukan. Ben di sana berkata, "Kita harus bicara, Jack." Kate yang pengertian saat itu juga langsung mengecek sekitar. Takutnya Ben ini datang bersama dengan kelompoknya gitu. Dan Kate pun sudah memastikan hanya ada jejaknya Ben dan Alex. Tidak ada siapapun lagi. Ben berkata, "Jack, kau tahu kau sudah membunuh 7 orangku. Setidaknya beri aku 5 menit berbicara denganmu 4 mata." Jack akhirnya setuju. Mereka berdua lantas pergi ke tempat yang sepi tak jauh dari sana. Pertama-tama Ben mengungkapkan bahwa dirinya dulu telah membuat keputusan yang membuat lebih dari 40 orang mati dalam sehari. Dan kini Jack juga akan melakukan hal yang sama. Jack tidak mengerti maksud perkataan Ben. Lalu Ben pun menjelaskan bahwa Naomi bukanlah orang baik-baik. Naomi dan kelompoknya adalah orang-orang yang berusaha menemukan pulau misteri ini, bukan ingin menyelamatkan kelompoknya Jack. Begitu Naomi berhasil menghubungi timnya di kapal, maka seluruh orang di pulau ini akan mati. Tegasnya Ben sambil meminta Jack untuk mengambil telepon satelitnya Naomi dan memberikannya kepadanya. Tetapi di situ Jack tidak mempercayai Ben, karena ia tahu Ben ini adalah seorang pembohong. Mendengar penolakan dari Jack, lantas Ben mengeluarkan walkie-talkie-nya dan menghubungi Zeke di perkemahan pantai. Ben memberitahukan bahwa saat ini Jinsu, Said, dan Pak Bernard sedang ditahan oleh Zeke CS. Ben di situ mengancam jika Jack tidak mengambilkan telepon satelit Naomi dalam 1 menit, maka ia memerintahkan Zeke CS untuk menembak Said, Jinsu, dan Pak Bernard. Jack yang mendengar hal itu mungkin berpikir Ben hanya menggertak. Jadi Jack pun malah menantang Ben. "Silakan saja Ben, aku tidak akan tunduk kepadamu. Aku akan mengeluarkan orang-orang dari pulau ini, menyelamatkan mereka semua. Dan kau tidak bisa mengubah hal itu," tegasnya Jack. Lalu, I'm not bluffing. I won't do it. 4. Jack benar-benar terkejut. Ia seketika benar-benar marah dan langsung menghajar Ben saat itu juga habis-habisan. Ben terlihat sangat kesakitan, wajahnya sampai berdarah-darah dipukuli Jack. Setelah itu Jack mengambil walkie punyanya Ben, berbicara dengan Zeke di sana. "Aku akan tetap memimpin orang-orangku ke menara radio. Lalu aku akan menyelamatkan mereka semua. Setelah itu, aku akan mencarimu sampai ketemu dan aku janji akan membunuhmu ya," gertaknya Jack. Perasaannya sangat marah dan sedih karena mereka sudah membunuh rekan-rekannya. Scene pun berpindah ke stasiun Looking Glass. Mikhail tampaknya merasa ragu dengan perintah dari Ben itu yang menyuruhnya untuk membunuh Charlie, Bonnie, dan Greta. Ia lantas bertanya di sana pada Greta dan Bonnie mengapa mereka berdua ditempatkan di tempat ini. Apakah kedua wanita itu tidak pernah mempertanyakan perintah dari Ben? Bonnie lalu menjawab, "Tidak, karena kami percaya pada Ben dan Jacob. Aku yakin jika kita sampai mempertanyakan perintah dari Ben dan Jacob, maka semua yang telah kita lakukan akan hancur, Mikhail." Begitu jelas Bonnie.
Kalau begitu baiklah. Terima kasih sudah meyakinkanku, ucapnya Mikhail. Sembari langsung menembak mati Greta. Dan Bonnie yang melihat itu mencoba untuk kabur, namun Mikhail berhasil menembaknya juga. Tapi tidak mengenai organ vitalnya sehingga Mikhail harus menembak sekali lagi. Maaf Bonnie, aku juga hanya mengikuti perintah dari Ben, ucap pria itu sembari menodongkan pistolnya. Tetapi di sana Desmond menampakkan diri memanggil si Mikhail. Saat Mikhail berbalik, Desmond langsung seketika menembaknya menggunakan senjata. Apa itu? Senjata apa guys? Lupa saya namanya. Desmond berlari mengambil pistol milik Mikhail lalu hendak membunuh si Bonnie. Tapi Charlie menghentikannya. Jangan dibunuh Desmond, kita membutuhkan dia, teriaknya Charlie. Setelah lepas dari ikatan, Charlie lantas segera menghampiri si Bonnie untuk menanyakan apa kode untuk mematikan saklarnya. Charlie di situ memanas-manasi. Kau begitu bodoh Bonnie kalau masih menuruti perintah dari Ben. Dia memerintahkan Mikhail membunuh kalian. Sekaranglah saatnya kau membalas Ben dengan memberitahuku apa kodenya, bujuk si Charlie. Untungnya Bonnie mau memberitahu sebelum dirinya menghembuskan napas terakhirnya. Kembali pada Jack and everybody. Jack membawa Ben pada orang-orang dan menyuruh Daniel untuk mengikat orang ini. Jack ingin membawanya. Kondisi Jack terlihat sangat menyedihkan. Kate yang mengetahui ada yang tidak beres langsung mengikutinya. Saat Kate menanyakannya, Jack langsung cerita kalau Ben sudah membuat Said, Jinsu, dan Bernard mati. Zeke CS yang membunuh mereka. Aku terpaksa membiarkan itu terjadi, Kate. Karena aku sudah berjanji kepada Said. Aku tidak ingin perjuangan mereka sia-sia jika aku gagal membuat kita diselamatkan. Jelasnya Jack dengan raut wajah sedih. Kate pun bertanya pada Jack mengapa Jack tidak membunuh saja si Ben dan malah ingin membawanya. Itu karena Jack ingin Ben melihat semuanya. Jack ingin Ben melihat mereka berhasil diselamatkan, baru setelah itu ia akan membunuh si Benjamin. Jack juga meminta Kate untuk tidak memberitahu orang-orang tentang ini, terutama Sunhwa dan Bu Rose. Nanti saja, kata si Jack. Di saat yang sama, Daniel dengan wajah tidak percaya ia mendekati putrinya, Alex. Terakhir kali ia bersama Alex adalah ketika Alex masih bayi. Dan sekarang Alex sudah tumbuh besar menjadi gadis yang cantik. Alex yang sedang dipandangi merasa keanehan. Ada apa gitu? Lalu Ben berkata, dia adalah ibumu Alex. Tentu saja Alex sangat terkejut dan tidak menyangka. Di situ ia dan ibunya pun saling berpandangan bertatapan cukup lama karena terharu. Sementara itu di perkemahan pantai ternyata Zeke CS tidak benar-benar membunuh Said dan kawan-kawan. Ben sendiri yang sudah memerintahkan drama ini dan entah apa yang Ben rencanakan. Zeke sedikit menentang hal ini. Seharusnya mereka benar-benar membunuh saja Said, Jinsu, dan Pak Bernard. Tetapi di situ Ryan meyakinkan kalau mereka harus mematuhi perintah dari Ben pokoknya. James dan Juliet rupanya sudah sampai di sana dan sedang mengintai. Tapi mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan sebab mereka berdua tidak punya senjata apa-apa untuk mengalahkan Zeke CS. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil muncul menerobos segala rintangan yang ada. Itu adalah Hurley yang dengan cepat melaju hendak menabrak Zeke dan Ryan maksud saya. Ryan berusaha menembaki sementara si Zeke melompat menghindar. Alhasil Ryan pun tertabrak ulti Johnson sehingga meninggoy di tempat. Said yang mendapatkan kesempatan itu langsung melakukan atraksi kedua kaki membunuh si Dodi rekannya Zeke dan Ryan. Satisfying sekali ya. Tretek. Sementara itu Zeke sendiri sekarang sedang ditodong oleh Juliet menggunakan pistol. Tapi di sana James tanpa basa-basi langsung menembak mati Zeke di tempat. Juliet dan Hurley terkejut padahal kan si Zeke sudah menyerah. James pun berkata, aku tidak mempercayainya. Lalu di sisi lain, Zack dan rombongan masih dalam perjalanan dan kali ini mereka sambil menuntun Benjamin. Tiba-tiba walkie punya Ben berbunyi. Ada suara Hurley yang memanggil di sana. Jack langsung mengangkatnya dan nengok dulu ke belakang. Ternyata si Hurley nggak ada di rombongan. Di mana kau Hurley? Apa yang terjadi? Tanya Jack.
Harley di situ lalu menceritakan semuanya kepada Jack. Raut wajah Jack benar-benar lega dan senang mendengar Sayid, Jinsu, dan Bernard masih hidup dan baik-baik saja. Orang-orang juga sangat senang dan bersyukur, terutama Sun Hua dan Bu Rose. Di situ, Claire yang mengkhawatirkan Charlie ikut menanyakan apakah Charlie sudah kembali. Dengan kecewa, Harley memberitahukan Charlie belum kembali. Tapi ia meyakinkan Claire mungkin saat ini Charlie sedang mendayung perahu kembali bersama Desmond. Hey, stay where you are. We're almost up to the tower. What about Charlie? Did he make it back yet? Not yet, but they're probably paddling home as we speak. Scene pun memperlihatkan Charlie dan Desmond di stasiun Looking Glass. Mereka berdua sudah victory. Mungkin penglihatan Desmond itu salah ya. Soalnya mereka juga di sana menemukan beberapa unit alat selam yang bisa mereka gunakan untuk berenang ke permukaan. Jadi mereka tidak perlu mati kehabisan napas atau apalah itu. Desmond akan memeriksanya sementara Charlie tentu harus mematikan mekanisme pengganggu sinyal. Di ruangan kendali, Charlie mematikannya dengan tanpa ada kendala apapun. Ia tersenyum senang melihat mesin itu sudah mati. Ia lantas hendak menemui Desmond, tapi di komputer itu ada panggilan transmisi masuk. Entah dari siapa. Charlie segera mengangkatnya. Rupanya itu adalah panggilan dari Mbak Penny. Betapa senangnya Charlie, ia pun memanggil-manggil Desmond untuk datang ke sana juga. Desmond, ini ada pacarmu Desmond. Mbak Penny yang mendengar Charlie meneriakkan nama Desmond terkaget. Ia benar-benar senang bercampur tidak percaya. Lalu Charlie bertanya pada wanita itu apakah dia sedang berada di kapal. Tapi anehnya Mbak Penny malah balik bertanya, kapal apa katanya. Itu loh kapal yang akan menyelamatkan kami Mbak. Naomi sudah sampai ke pulau ini, ucapnya Charlie. Namun betapa mengejutkannya karena ternyata Mbak Penny tidak mengenal siapa itu Naomi. Ia juga tidak tahu kapal apa yang dimaksud. Aduh, kaget dong Charlie mendengarnya. Di saat yang sama Desmond hendak menghampiri Charlie karena tadi dipanggil. Tetapi di situ dirinya dikagetkan saat melihat jasadnya si Mikhail tidak ada. Loh kok hilang? Desmond langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia langsung berteriak memanggil Charlie. Tapi sudah terlambat. Mikhail menampakkan diri di jendela stasiun Looking Glass sambil meledakkan sebuah granat. Charlie refleks langsung menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut. Jendela yang pecah membuat air laut masuk ke ruangan itu. Desmond di luar terus berteriak menyuruh Charlie untuk membukakan pintu. Tapi mungkin alasan Charlie mengunci pintunya adalah agar air laut tidak ikut masuk ke ruangan lain. Charlie melakukan itu untuk melindungi Desmond. Di momen dirinya hampir tenggelam, Charlie sempat menuliskan sesuatu di tangannya yang bertuliskan bukan kapal Penny. Desmond membacanya. Charlie tersenyum sebelum dirinya mati. Dan Desmond hanya bisa terdiam penuh kesedihan melihat rekannya mati di hadapannya. Menyedihkan sekali teman-teman. Di saat yang sama, bayi Aaron menangis. Claire tidak tahu kenapa buah hatinya itu tiba-tiba menangis. Lalu saat itu juga, Naomi melihat telepon satelitnya yang kini lampunya berkedip-kedip berwarna hijau dan tulisan pun muncul, saluran sudah terbuka. Ia lantas berkata, "Claire, Charlie kekasihmu baru saja menyelamatkan kita." Tapi, waduh guys, itu bukan kapalnya Penny. Gimana kalau ternyata apa yang dikatakan Ben benar dan Naomi ini orang yang jahat? Naomi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Jack dan Jack tentu langsung menyuruh Naomi untuk menghubungi timnya tersebut yang berada di kapal. Tapi yang Naomi dapat malah suara transmisi Daniel. Ya, transmisi Daniel masih menghalangi.
Namun itu bukan masalah besar karena mereka sudah sampai di menara radio itu, ucapnya Daniel. Jack, Daniel, Naomi, dan yang lainnya pun memasuki bangunan tersebut. Sambil mematikan siarannya, Daniel bercerita bahwa dulu 16 tahun yang lalu saat ia merekam siaran ini adalah 3 hari sebelum Alex lahir. Naomi kembali mengecek telepon satelitnya dan kini masalahnya adalah sinyalnya tidak ada. Harus ke tempat yang agak tinggi. Berjalanlah mereka keluar dari bangunan tersebut untuk mencari sinyal. Ben yang melihat Naomi hampir berhasil berusaha meyakinkan Jack untuk menghentikan semua itu. Jack, aku tahu kau berpikir akan menyelamatkan orang-orangmu, tapi sebenarnya yang kau lakukan ini adalah sebaliknya, Jack. Melakukan panggilan itu adalah awal dari kehancuran, ungkap Ben dengan panik. Saat itu juga, Naomi bersorak senang karena telepon satelitnya mendapatkan sinyal. Ia lantas segera menghubungkan telepon satelitnya ke timnya yang ada di kapal. Tepat ketika telepon satelitnya tersambung, tiba-tiba Naomi diserang oleh seseorang menggunakan pisau. Itu adalah John Locke. Naomi pun sepertinya meninggoy di tempat. Jack yang melihat hal itu tentu sangat emosi dan langsung mendekati John. "Apa-apaan yang kau lakukan ini, John?" bentaknya Jack. John! What I had to. Now step back. What did you do? To a John, shoot him! Do what you need. Di situ John berusaha menjelaskan kepada Jack bahwa mereka tidak boleh melakukan panggilan itu. Dia meminta Jack untuk memberikan telepon satelitnya. Bahkan John mengancam akan menembak Jack jika Jack tidak mau menyerahkannya. Tetapi Jack tidak gentar ataupun takut dengan ancaman itu. John pun menurunkan pistolnya karena ia tidak bisa menembak Jack. Saat itu juga terdengar suara seseorang di telepon satelit tersebut. Ya, itu adalah suara seseorang yang merupakan rekannya Naomi yang sedang berada di kapal. Jack bertanya apakah orang itu bisa melacak mereka dan menjemput mereka di pulau. Saat seseorang itu menjawab, "Tentu saja bisa, kami akan menjemput kalian." Jack dan semua orang pun bersorak senang gembira, akhirnya mereka akan diselamatkan. Tapi apakah benar? John Locke terlihat melenggang pergi. Guys, cuman mau ngasih tahu, kalian jangan pernah skip-skip video alur cerita ini meskipun ada adegan flashback. Karena Bang Sam itu selalu nyeritain bagian yang berhubungan dengan alur cerita ke depannya. Ada tuh kawan-kawan yang ngomen, "Bang, Mang Botak siapa? Ini siapa? Itu siapa?" Terus ada juga yang bilang, "Aduh, gak ngerti sama alur ceritanya, Bang." Itu karena kalian nontonnya nyekip-nyekip. Kalau ada flashback pun jangan di-skip ya kawanku. Soalnya saya juga kalau misalnya flashbacknya kurang penting gak bakalan diceritain kok. Oke, lanjut ke cerita. Scene beralih ke masa 3 tahun kemudian. Memperlihatkan Jack yang memutuskan untuk menghadiri upacara pemakaman seseorang yang ada di koran yang dibacanya semalam. Tetapi ternyata katanya tidak ada upacara pemakaman sama sekali di sana karena tidak ada satupun orang yang datang. Hanya Jacklah seorang yang datang. Setelah dirinya sendirian di situ, Jack tampak menghampiri peti mati seseorang ini. Kemudian dari raut wajahnya Jack tampak terukir kesedihan, guys. Jadi siapakah seseorang yang meninggoy ini? Penasaran gak kalian? Warning guys, bagi yang tidak suka spoiler sebaiknya jangan baca komen ya. Tapi bagi yang suka di spoiler silakan. Di scene berikutnya Jack bertemu dengan seorang dokter bernama Dr. Bobby. Dr. Bobby ini rekan kerjanya Jack sekaligus dokter yang merawat pasien korban kecelakaan yang malam itu ditolong oleh Jack. Dr. Bobby mengabari bahwa pasien tersebut sekarang sudah siuman. Jack senang mendengarnya. Tapi Dr. Bobby di situ mengungkapkan sesuatu. Tadi pasien itu bercerita kepadaku tentang alasan dia mengalami kecelakaan. Malam itu saat dia mengemudi katanya dia melihat seseorang yang berdiri di atas pagar jembatan dan hendak melompat. Konsentrasinya teralihkan. Ia kehilangan kendali mobilnya, meluncur ke tengah jalan, terbalik dan tertabrak mobil di belakangnya. Jadi sekarang aku tahu mengapa kau bisa datang ke sana secepat itu, Jack. Seseorang yang berdiri di pagar jembatan itu dirimu kan? Tanya Dr. Bobby. Jack tidak mau menjawab apa-apa. Jack malah berkata, "Kau tidak tahu apa yang sudah aku alami, Bobby. Tinggalkan aku sendiri." Mendengar hal itu, Dr. Bobby pun bilang kalau dirinya hanya ingin membantu Jack. Tapi Jack membalas, "Tidak ada siapapun yang bisa membantuku. Leave me alone."
Jack berteriak lalu pergi dari sana. Di rumahnya, Jack termenung sembari terus mencoba menghubungi seseorang yang selalu Jack coba hubungi. Dan pada akhirnya seseorang itu mengangkat telepon Jack. Jack sangat bersyukur. Ia memohon agar mereka berdua bisa bertemu. Singkat cerita, bertemulah Jack dengan seseorang itu yang ternyata adalah Kate. Mereka berdua sudah lama sekali tidak bertemu. Kate bertanya mengapa Jack ingin bertemu dengannya. Jack lantas menunjukkan bagian koran berita kematian seseorang yang sepertinya mereka berdua ini kenal dengan orang yang meninggal ini. Namun Kate tidak mau memberikan komentar apa-apa. Di situ Jack bercerita bahwasanya dirinya beberapa bulan ini terus melakukan perjalanan ke luar negeri dengan naik pesawat berulang kali dan berharap pesawatnya jatuh. Setiap guncangan kecil atau turbulensi terjadi, aku menutup mataku dan berdoa supaya bisa kembali, Kate, ucapnya Jack dengan mata berkaca-kaca. Penyesalan yang begitu besar terukir di wajahnya. Kate lagi-lagi tidak berkomentar apa-apa. Ia hanya berkata kalau dirinya harus pulang sekarang. Dia akan bertanya-tanya, aku di mana, Jack? Aku harus pulang, ungkapnya Kate. Sekali lagi Jack berkata, seharusnya kita tidak pergi dari pulau itu. Namun lagi-lagi Kate tidak mau menjawab apapun. We have to go back, Kate. We have to go back! Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.